Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal mengenai dinamika rotasi. Ini soalnya, dua buah benda diikat dengan tali yang dianggap tak bermassa, kemudian talinya disangkutkan pada sebuah katrol seperti pada gambar. Ini gambarnya. Besar benda pertama 300 gram, besar massa benda kedua 500 gram, dan besar massa katrol 400 gram. Tentukan besar A. Percepatan yang dialami benda, B. Tegangan tali. Jadi dalam soal ini yang diketahuinya adalah ini maksudnya adalah besar massa benda pertama. Jadi di sini adalah M1 sama dengan 300 gram. Ini kita ubah ke kilogram. Jadi sama dengan gram ke kilogram ini dibagi 1000. Jadi di sini adalah 0,3 kilogram. Kemudian massa benda kedua adalah ini. Jadi di sini adalah M2 sama dengan 500 gram. Ini kita ubah ke kilogram, jadi dibagi 1000 adalah 0,5 kilogram. Kemudian massa katrolnya adalah ini, jadi di sini massa katrol adalah M besar. Jadi ini massa katrol yaitu sama dengan 400 gram. Kita ubah ke kilogram, jadi sama dengan 0,4 kilogram. Kemudian yang ditanyakan adalah percepatan benda. Jadi di sini yang A yang ditanyakan adalah percepatan benda yaitu A sama dengan berapa. Kemudian yang B adalah tegangan tali. Di sini maksud tegangan tali ini adalah tegangan tali pada benda 1 dan tegangan tali pada benda 2. Jadi di sini yang ditanyakan adalah T1 dan T2 yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakan. Jadi untuk menjawab soal ini terlebih dahulu kita gambarkan arah-arah gayanya. Jadi di sini diketahui massa katrolnya. Berarti di sini dalam katrol ini bekerja gaya T, yaitu tegangan tali, dan di sini adalah T juga, yaitu tegangan tali benda kedua. Kemudian pada benda 1 bekerja gaya beratnya, yaitu W1-nya. Kemudian tegangan talinya, jadi tegangan talinya yaitu di sini adalah T1-nya. Kemudian pada benda 2 bekerja gaya beratnya, yaitu W2. Kemudian tegangan talinya, jadi di sini adalah T2. Jadi ini gaya-gaya yang terjadi pada katrol ini. Kemudian arah geraknya adalah ke arah benda yang lebih berat atau massanya yang lebih besar. Massa yang lebih besar di sini adalah M2 yaitu 0,5 kg. Berarti di sini arah M2 ini adalah ke bawah karena ini lebih berat dan M1 ini akan tertarik ke M2 jadi ini arahnya ke atas dan perputaran katrol ini berputar ke sini. Jadi ini arah-arah gaya dan geraknya. Maka kita analisis satu persatu di sini. Karena katrolnya memiliki massa, maka kita analisis katrolnya. Jadi yang pertama kita analisis katrolnya. Jadi misalkan di sini adalah katrolnya. Kemudian katrol ini bekerja gaya di sini adalah T2, jadi ini T2. Kemudian di sini adalah T1. Jadi ini pada katrol. Katrol ini berputar arahnya ke sini, yaitu ke arah T2. Karena massa M2 ini adalah lebih berat. Jadi perputarannya adalah ke sini. Jadi di sini, karena gerak katrol ini berputar, maka berlaku hukum 2 Newton rotasi, yaitu sigma torsi sama dengan inersia dikali dengan alfa. Jadi, kita memakai hukum Newton rotasi karena pada katrol ini bergerak berputar. Di sini, rumus torsi adalah gaya dikali dengan jaraknya. Di sini, pada katrol ini bekerja gaya tegangan tali, dan di sini yang positif adalah yang searah dengan arah geraknya, yaitu T2. Jadi di sini T2 dikali dengan R. Jadi T2 ini dikali dengan jari-jarinya karena pusat torsinya ada di sini. Kemudian di sini min yaitu negatif T1-nya. Jadi T1 dikali dengan R. Jadi ini adalah jumlah torsinya. Kemudian di sini sama dengan inersia. Inersia ini adalah inersia katrol. Kita anggap katrol ini adalah silinder perjal karena silinder perjal ini biasanya digunakan untuk katrol. Maka momen inersia silinder perjal adalah setengah mr kuadrat. Jadi ini momen inersia katrol. Kemudian rumus alfa ini adalah percepatan sudut. Rumusnya adalah A per R. Jadi percepatan linear dibagi dengan jari-jarinya. Maka ini R-nya bisa dicoret 1, maka ini tinggal R-nya 1. Jadi di sini ini bisa difaktorkan, jadi R-nya dikeluarkan. Jadi di sini T2 min
T1 ini dalam kurung, kemudian dikali dengan R, jadi R-nya dikeluarkan sama dengan setengah M R A. Jadi di sini R-nya sama, jadi R-nya ini bisa dicoret. Maka di sini adalah T2 min T1 sama dengan setengah M A. Ini kita masukkan angkanya, jadi massa katrolnya ini M besar, jadi di sini adalah T2 min T1 sama dengan setengah dikali dengan M-nya adalah ini 0,4, jadi di sini 0,4 dikali A. Jadi ini persamaannya adalah T2 min T1 sama dengan setengah dikali 0,4 adalah 0,2. Jadi 0,2 A. Jadi ini persamaan dari katrolnya. Jadi ini persamaannya. Ini persamaan yang pertama. Kemudian kita analisis benda satunya. Jadi di sini kita analisis benda satu ini. Jadi pada benda satu, yaitu ini M1, bekerja gaya berat W1 dan bekerja gaya tegangan tali T1. Kemudian arah geraknya adalah ke atas. Di sini berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma Fy sama dengan M dikali A. Jadi di sini berlaku hukum 2 Newton karena di sini adalah bergerak. Di sini sigma Fy, jadi gaya-gayanya adalah searah dengan sumbu Y, dan yang positif adalah T1 karena searah dengan arah geraknya. Jadi di sini T1 min W1 sama dengan M1 dikali A. Jadi di sini T1-nya belum diketahui, jadi di sini T1 min W1 ini adalah gaya beratnya, gaya berat benda satunya. Jadi di sini rumus gaya berat adalah M dikali G. Jadi M1 dikali G. G ini adalah percepatan gravitasi, yaitu sama dengan M1 dikali A. Kita masukkan angkanya. Jadi di sini T1 min M1-nya adalah ini. Jadi 0,3, kemudian dikali dengan ini, G-nya adalah percepatan gravitasi. Ini tidak diketahui di sini. Kita anggap nilai percepatan gravitasinya ini adalah 10. Jadi di sini sama dengan M1-nya adalah ini 0,3 dikali dengan A. Jadi ini persamaannya. Maka di sini, jadi di sini T1, jadi T1, kemudian 0,3 dikali 10 adalah 3, jadi di sini min 3 sama dengan 0,3 A. Jadi T1 sama dengan 0,3 A, ini dipindahkan ke sini, jadi plus 3. Jadi ini persamaan T1-nya. Kemudian di sini kita analisis benda 2-nya, jadi dimisalkan di sini M2. Jadi pada M2 ini bekerja gaya beratnya, jadi W2 gaya beratnya, kemudian ini adalah tegangan talinya, yaitu T2. Jadi ini gaya-gaya yang bekerja pada M2, yaitu seperti ini, kemudian arah geraknya adalah ke bawah. Maka di sini berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma Fy sama dengan M dikali A. Jadi sigma Fy sama dengan M dikali A, ini berlaku hukum 2 Newton. Di sini bergerak, jadinya M dikali A. Kemudian, di sini yang positif adalah W2-nya. Jadi, sigma Fy ini adalah jumlah gaya pada sumbu Y, yaitu W2 dan T2. Yang positif adalah W2 karena searah dengan arah geraknya. Jadi, di sini W2 kemudian dikurangi dengan T2 sama dengan M2 dikali A. Kemudian di sini W2 ini adalah gaya berat benda 2. Rumus gaya berat adalah M dikali G. Jadi, di sini M2 dikali G. Kemudian dikurangi dengan T2 sama dengan M2 dikali A. Maka di sini M2-nya adalah ini 0,5. Jadi di sini 0,5 dikali dengan G. G ini percepatan gravitasi. Kita anggap besarnya adalah 10. Jadi di sini 10. Kemudian dikurangi dengan T2 sama dengan M2-nya adalah ini 0,5. Jadi di sini 0,5 A. Maka di sini 0,5 dikali 10 adalah 5. Kemudian ini T2-nya bisa dipindahkan ke sini jadi positif. Kemudian 0,5A ini bisa dipindahkan ke sini. Jadi di sini adalah min 0,5A sama dengan T2. Jadi T2 ditukar dengan 0,5A. Jadi persamaan T2 adalah ini 5 min 0,5A. Ini persamaan T2-nya. Jadi di sini setelah menganalisis katrol benda 1 dan benda 2, maka diperoleh persamaan. Jadi ini persamaan dari katrolnya yaitu T
T2 min T1 sama dengan 0,2 A. Ini persamaan yang diperoleh dari analisis katrolnya. Kemudian, analisis benda satunya diperoleh persamaan T1 sama dengan 0,3 A plus 3. Jadi, ini T1 sama dengan 0,3 A plus 3. Ini persamaan T1 yang diperoleh dari benda satunya. Kemudian, analisis benda 2 ini menghasilkan persamaan T2 sama dengan 5 min 0,5 A. Jadi, ini persamaan T2-nya. Jadi, di sini T1 dan T2 bisa dimasukkan ke persamaan ini. Jadi, di sini T2-nya yaitu 5 min 0,5 A, kemudian dikurangi dengan T1-nya yaitu ini. Jadi, di sini 0,3 A plus 3. Kemudian, di sini sama dengan 0,2 A. Jadi, persamaannya diturunkan ke sini. Jadi, ini persamaannya. Kita buka tutup kurungnya. Jadi, di sini adalah 5 min 0,5 A. Kemudian, ini dikurangi. Ini min dikali ini. Jadi, min 0,3 A. Kemudian, min dikali plus jadi min. Jadi, min 3 sama dengan 0,2 A. Jadi, ini kita jumlahkan. Jadi, ini 5 dikurangi 3 adalah 2. Kemudian min 0,5 A dikurangi dengan 0,3 A. Jadi di sini min 0,8 A sama dengan 0,2 A. Jadi di sini 2 sama dengan ini dipindahkan ke sini jadi 0,2 A ditambah 0,8 A. Maka di sini 2 sama dengan 0,2 A ditambah 0,8 A. Hasilnya adalah 1, maka di sini adalah 1A, yaitu ditulis A. Maka di sini A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Jadi ini percepatannya. Jadi ini adalah jawaban yang A, yaitu percepatan yang dari benda, yaitu sebesar 2 meter per second kuadrat. Kemudian kita hitung tegangan talinya. Di sini kita hitung tegangan tali yang pertama, jadi di sini adalah T1 sama dengan 0,3A plus 3. Maka di sini sama dengan 0,3 dikali dengan ini 2, jadi di sini dikali 2, A-nya yaitu 2, ditambah dengan 3. Maka di sini sama dengan, ini 0,3 dikali 2 adalah 0,6, ditambah 3. Maka di sini sama dengan 0,6 tambah 3 adalah 3,6 Newton. Jadi ini tegangan T1-nya yaitu 3,6 Newton. Kemudian T2-nya persamaannya adalah 5 min 0,5 A. Maka di sini sama dengan 5 min 0,5 dikali dengan 2. Maka di sini sama dengan 5 dikurangi 0,5 dikali 2 adalah 1. Maka di sini sama dengan 5 dikurangi 1 adalah 4. Jadi T2-nya adalah 4 Newton. Jadi ini T2-nya. Jadi di sini tegangan talinya adalah T1-nya adalah 3,6 Newton dan T2-nya adalah 4 Newton. Demikian pembahasan mengenai dinamika rotasi.